Against the Gods bab 2065, Murka Dewa. Berdengung. Sebagian besar kerajaan Dewa Zetian merasakan getaran ruang pada saat yang sama. Sedangkan untuk alam ilahi pusat, semua praktisi membeku di tempat. Seluruh alam ilahi tampaknya diselimuti oleh kuali yang tak terlihat, membawa serta depresi yang benar-benar mencekik mereka. Hua Fusen melayang, pakaiannya menggembung, dan rambut panjangnya berkibar dengan kacau. Kekuatan dewa sejati yang tiba-tiba tak terkendali membuat seluruh paviliun pedang tampak tenggelam ke dalam jurang kemarahan. Pedang dingin yang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Brengsek, aku. Fitur wajah Hua Xin Shenzun, yang awalnya lembut dan anggun, tampak ditarik secara kacau oleh benang tak kasat mata, memelintirnya sedemikian rupa hingga hampir kehilangan bentuk manusianya. Boom! Lukisan itu meledak, dan suara ledakan yang mengerikan itu menyebabkan ruangan itu terkoyak. Namun ketika dia hendak melompat keluar dari paviliun pedang, tiba-tiba 3 cahaya pedang ungu muncul di hadapannya dan menusuk matanya. Sosok yang melayang dan tenggelam tiba-tiba berhenti, amarah di matanya seolah terkoyak oleh cahaya pedang, dan sedikit kejernihan di matanya pulih kembali. Apakah kamu tidak cukup makan buah pahit dari dorongan hati ketika kamu masih muda? Suara Hua Qingying yang jernih dan dingin datang dari belakangnya, seperti hujan es yang mengguyur tubuh dan mata air dingin yang membasuh jiwanya. Dada Hua Fusen naik dan turun, dan setelah beberapa napas, dia perlahan berbalik, masalah ini, bagaimana kamu ingin aku bersikap tenang? Ya dewa, ada kalanya akal sehat melemah. Jika tidak, berarti apa yang sebenarnya dia pedulikan belum tersentuh. Hua Qingying memandangnya, dan suaranya juga mengandung niat pedang yang menggetarkan jiwa, apakah kamu tidak ingin mengetahui sebab dan akibat? Ketika beberapa rasionalitas kembali, Hua Fusen teringat bahwa selama tahun pengalaman Hua Caili, Hua Qingying selalu menemaninya di belakangnya. Dengan dia di sisimu, bagaimana mungkin? Hah, baiklah, saya tidak akan keluar dari paviliun pedang saya lagi. Dia menahan amarah di dada, seperti iblis yang tidak terkendali, dan berjalan mundur perlahan, oke, katakan saja. Niat pedang di mata Hua Qingying menarik diri dan berkata dengan tenang, dalam analisis terakhir, masalah antara Caili dan Yun Ce disebabkan oleh saya. Hua Fusen mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan dengan tenang kata-kata lanjutannya. Pertemuan pertama mereka dimulai dari tempat mandiri bernama Alam Linyuan di dekat Lautan Kabut. Hua Qingying menceritakan tentang pertemuan mereka, reuni tak terduga mereka di Lautan Kabut, penyelamatan Yun Ce, berangkat atas inisiatif mereka sendiri, dan bertemu lagi di Lautan Kabut. Akhirnya, Hua Fusen berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, kamulah yang berinisiatif meminta Caili untuk pergi bersama anak itu. Iya. Hua Qingying perlahan menutup matanya, justru karena keputusannya saat itu, semuanya menjadi seperti ini. Namun, sebagai peri pedang, dia masih belum tahu, dan sangat mustahil untuk percaya, bahwa keputusan yang dibuatnya merupakan berdasarkan serangkaian bimbingan dan petunjuk tak kasat mata dari Yun Ce. Kenapa? Hua Fusen menggelengkan kepalanya perlahan, dengan wajah bingung, Qingying, aku paling tahu temperamenmu. Cintamu ada pada pedang, dan hatimu ada pada Hua Caili. Selain itu, tidak ada yang lain kecuali dari dua hal itu yang bisa menarik perhatianmu. Bagaimana bisa, bagaimana bisa? Hua Qingying berkata perlahan, karena di tubuhnya, banyak hal-hal yang tidak dapat saya pahami dan mengerti muncul lagi dan lagi. Rasa ingin tahu adalah sifat manusiawi dan merupakan sifat bawaan semua makhluk hidup. Seringkali, ini bahkan lebih kuat dari apapun. Tidak ada seorang pun yang kebal. Kamu, tidak mengerti. 5 kata yang sangat sederhana ini membuat ekspresi Hua Fusen tampak aneh. Meskipun Hua Qingying bukan dewa sejati, pengetahuannya tentang domain sama sekali tidak kalah dengan siapapun di kerajaan 6 dewa. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya berada pada level Master Ilahi tingkat 3 membuat dia mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti? Aku sudah berjanji pada Caili untuk menjaga rahasianya. Oleh karena itu, aku tidak bisa menjelaskannya lebih jauh. Namun, ada satu hal yang harus ku beritahu padamu. Meskipun aku malu pada Caili dan Yun Ce, karena aku sudah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun rahasianya, namun aku tetap harus memberitahumu. Yun Ce, suara Hua Qingying melambat dan mengucapkan kata-kata yang akan mengejutkan dunia abis, Yun Ce bisa menggunakan energi mendalam cahaya. Dia hanya mengungkapkan rahasia ini kepada Hua Fusen, dan alasan serta tujuannya cukup jelas. Mereka yang memiliki energi mendalam cahaya harus mempunyai tubuh suci dan hati yang murni. Awalnya juga karena Yun Ce mengekspos energi mendalam cahaya, sehingga tanpa sadar, Hua Qingying lengah terhadap Yun Ce. Apa? Energi mendalam cahaya? Hua Fusen yang sedang menahan amarahnya akhirnya mengeluarkan guncangan yang cukup kuat. Hua Qingying meliriknya, kamu pasti sangat marah ketika tiba-tiba mendengar tentang Caili dan Yun Ce. Berdasarkan prasangkamu, Yun Ce adalah orang jahat di matamu. Saya melanggar janji dan mengungkapkan rahasia ini kepada Anda karena saya harap Anda bisa menilainya dalam hal ini, jangan terlalu terpengaruh oleh emosimu.
Hua Fusen melayang dan terdiam lama sebelum dia perlahan berkata, apa yang terjadi selanjutnya? Kakak Yun, ini paviliun pedangku. Saat aku berumur 7 tahun, ayah dewa memberiku paviliun pedang ini. Biasanya aku berlatih permainan pedang di sini. Lihat, ini adalah pedang yang sering aku gunakan sejak aku masih kecil. Selama itu adalah pedang yang sering aku gunakan, bibiku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Lihat ke sana. Ada menara pedang lipat, yang diukir dengan hampir semua seni pedang rahasia di dunia, kecuali tentu saja rahasia seni pedang Zetian. Tapi bibiku tidak pernah mengizinkanku pergi ke sana, dia mengatakan bahwa seni rahasia pedang di sana tidak layak untukku dan hanya akan mengganggu hati pedang saya. Tempat di mana cahaya aneh dilepaskan disebut formasi tempering jantung segudang pedang. Itu adalah tempat di mana niat pedang tercerahkan. Ah, cahaya lain. Itu adalah dimensi formasi besar yang diatur oleh Paman Kaisar Yuan sendiri. Ada satu di setiap kerajaan dewa, dan itu terhubung ke 6 kerajaan dewa utama dan tanah suci, tetapi memerlukan banyak energi untuk menyalakannya, jadi biasanya hanya digunakan selama acara besar. Hua Caili membawa Yun Ce bersamanya dan memperkenalkan tempat dia dibesarkan dengan sangat detail. Dia berharap dia bisa menunjukkan setiap jejak hidupnya di depan Yun Ce dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupannya. Ini kamar tidurku. Ah, kakak tertua. Seru Hua Lianzi, tapi dia hanya bisa menyaksikan Hua Caili menarik Yun Ce ke kamar tidurnya. Karena belum pernah ada laki-laki yang memasuki kamar tidur Hua Caili, termasuk ayahnya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Hua Lianzi tidak dapat mempercayainya, dia harus mendapatkan petunjuk. Hua Caili membaringkan dirinya di tempat tidurnya yang empuk, lalu menghirup nafas panjang bau kayu cendana ringan, nyaman sekali. Yang paling kurindukan selama setahun jauh dari rumah adalah tempat tidurku. Sangat lembut. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata tanpa daya, adik Lianzi mungkin akan ditakuti oleh Anda. Hua Caili berdiri, langsung memeluknya, dan berkata dengan lembut, dari semua adik-adikku, Lianzi dan Bi Yi adalah yang paling dekat denganku. Jangan khawatir, mereka tidak akan bicara omong kosong. Saya tiba-tiba teringat bahwa belum ada seorang pun yang memasuki asrama saya, dan kakak Yun adalah yang pertama. Hua Caili tersenyum dan berkata, itu juga akan menjadi satu-satunya. Hah? Jadi maksudmu, ayah dewamu juga belum pernah menginjakan kaki di dalamnya? Yun Ce sedikit terkejut. Iya. Hua Caili mengangkat ujung hidungnya, meskipun ayah dewa tersenyum setiap hari dan sepertinya tidak peduli tentang apapun, dia sebenarnya cukup kuno. Saat aku berumur 10 tahun, dia tidak memberitahuku apapun. Tidak bisa dijelaskan jika anak perempuan menghindari ayah mereka, lalu pria dan wanita menolak untuk berhubungan intim satu sama lain. Tampaknya begitu banyak gadis di wilayah dewa yang masih bisa meniru ayah mereka untuk bersenang-senang. Yun Ce merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kabar baik. Untuk seseorang yang sangat memperhatikan etika, jika dia mendengar bahwa dia telah mengambil keperawanan Hua Caili, kemungkinan dia akan ditembak mati di tempat karena amarah yang mungkin sudah mencapai 99%. Untungnya, Hua Qingying ada di sini, dia adalah masalah terbesar sebelumnya, tapi sekarang, dia adalah bantuan terbesar. Hua Lianzi berdiri di luar asrama, dan samar-samar, dia bisa mendengar suara di dalam, jantungnya berdetak seperti drum. Mungkinkah kakak tertua benar-benar bersamanya? Apa yang harus dilakukan? Jika ayah dewa mengetahui hal itu, dia pasti akan marah besar. Palsu, pasti palsu. Tapi, sepertinya aku belum pernah melihat kakak tertuaku tersenyum sepenuh hati. Saat dia bingung dan bingung, Hua Caili sudah meraih lengan Yun Ce dan terbang ke tempat lain, aku akan mengajakmu melihat tamanku. Kakak Yun pasti akan menyukainya. Cabang-cabang awan berwarna putih bersih menyebar menjadi lautan awan yang terus-menerus. Bahkan di kerajaan dewa dengan debu jurang yang sangat lemah ini, tetap ajaib dan indah seperti berada di alam abadi. Saat kaca berwarna masuk ke lautan awan, itu adalah tanah suci abadi yang sebenarnya di dunia ini. Cai Yunzi, Caili, Yun Ce. Seperti yang dipikirkan Hua Caili, pedang Liun terbang dan mendarat di telapak tangannya, pedang Liun, juga Caili dan Yun Ce. Senyumnya lebih baik daripada awan warna-warni yang tak berujung dan bunga-bunga yang bermekaran. Lihat, segala sesuatu di sekitarku memberitahuku bahwa kakak Yun adalah orang yang ditakdirkan untukku. Hua Lianzi datang dengan tergesa-gesa, dan ketika dia mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri di tempat. Kemudian dia segera mundur dan menjauh dari taman bunga, jangan sampai ada yang mendekat. Maksudmu, saat Caili melarikan diri dari bahaya, dia bertemu dengan naga lainnya, yang kebetulan itu adalah naga bertanduk. Saat Caili diserang oleh darah naga bertanduk, lukanya sangat fatal, jadi dia tidak bisa melawan racun naga bertanduk yang masuk ke tubuhnya, dan saya tidak bisa mengeluarkan racunnya dengan paksa. Hua Fusen, yang baru saja duduk, berdiri lagi, bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Itu hanya racun naga bertanduk, racunnya tidak sedap dipandang. Iya, itu tepat.
Hua Qingying menghela nafas pelan, mungkin Anda bisa mengatakannya dengan kata lain, semuanya, sepertinya sudah ditakdirkan. Tidak masuk akal. Benar-benar konyol. Dada Hua Fusen yang naik turun itu menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi untuk waktu yang lama, dan beban di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk sesaat, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, Caili memiliki ketuhanan yang sempurna, dan tubuhnya telah melewati temper ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan racun naga bertanduk, bahkan jika dia terluka parah, mungkin darah naga bertanduk tidak dapat melakukannya. Hua Qingying mengalihkan pandangannya dan dengan dingin berkata, nafas naga bertanduk memiliki racun, dan darahnya sangat penuh nafsu. Racunnya tidak akan membunuh orang, tetapi jika tidak diatasi, kemungkinan besar akan merusak hati dan jiwa. Jadi, jika kamu ada di posisiku saat itu, apakah kamu berani bertaruh? Hua Fusen melayang dan jatuh, tidak mampu merespon. Aku tahu kamu marah, dan aku tahu lebih banyak lagi di mana letak ketidaksabaranmu. Tapi apapun yang terjadi, kamu perlu tahu satu hal. Yun Ce, dia menyelamatkan nyawa Caili. Hua Qingying melanjutkan, dalam situasi itu, jika dia tidak melindunginya dengan kematian dan bertarung dengan nyawanya, Caili akan mati. Dan kamu, kalau mendengar berita itu, kamu pasti akan berada dalam kemarahan. Dan tidak ada kemungkinan. Hua Fusen duduk kembali dengan lemah. Setelah sekian lama, dia berkata, yang disebut, Kaisar Kabut, dan penampakan aneh leluhur Lin Sen, dapatkah Anda mengetahuinya nanti? Hua Qingying menggelengkan kepalanya, aku hampir menyebabkan Caili mati. Setelah itu, aku tidak berani mengambil setengah langkah menjauh dari Caili, dan aku tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Hua Fusen mengangkat kepalanya, menutup kedua matanya dan berkata perlahan, jika kamu sendiri tidak mengatakannya, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Saya mengerti. Hua Qingying berkata, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya sendiri, saya tidak akan mempercayainya, jadi, bukankah Anda benar-benar berpikir bahwa keduanya di antara mereka ditakdirkan untuk bersama? Oh, sudah ditakdirkan? Hua Fusen tersenyum sedih sejenak, empat kata ini begitu indah jika kamu mempercayainya, tapi betapa absurd dan kejamnya kata-kata itu jika menjadi hancur. Hua Qingying. Qingying, Hua Fusen sepertinya sudah tenang, dan cahaya pedang gila tidak lagi terlihat di matanya, keputusanmu selanjutnya seharusnya bukan karena anak itu menyelamatkan nyawa Caili, tapi untuk... Aku masih merasa tidak mau melakukannya. Iya. Hua Qingying tidak menyangkal, akhir cerita Wan Xin adalah iblis di hatiku yang tidak akan pernah hilang dalam hidupku. Mungkin, dalam hati pribadiku, aku ingin melihat putrinya dengan mataku sendiri, dalam situasi serupa di bawah takdirnya, dia memenangkan yang lain, akhir yang dia rindukan tetapi gagal dicapai. Terjadi keheningan yang lama, dan suasana di tempat itu menjadi sangat menyedihkan untuk beberapa saat. Qingying, Hua Fusen akhirnya berkata, kamu paling tahu mengapa aku ingin mempromosikan pernikahan antara Caili dan Dian Zhouxi. Iya, Hua Qingying masih memiliki respons yang paling sederhana. Maka kamu juga harus tahu bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Caili di dunia. Ketika kata-kata ini keluar, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Aku tidak dapat menyangkalnya. Hua Qingying berkata perlahan, asal-usulnya, bakat alaminya, status, penampilan, semuanya cocok dengan Caili. Hal yang paling terpuji adalah dia memiliki kekaguman dan kasih sayang pada Caili. Kecintaannya sangat tulus sehingga orang tidak bisa tidak merasakannya. Tidak hanya kamu dan aku, tetapi juga Tanah Suci dan 6 kerajaan dewa, dan bahkan semua makhluk hidup di dunia akan berpikir bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Caili. Kecuali, Caili sendiri. Suara lukisan itu agak serak, cocok atau tidak itu tidak penting. Tahukah kamu, apa akibatnya jika kejadian antara Caili dan Yun Ce menyebar? Hua Qingying tidak berkata apa-apa. Dian Luo memiliki temperamen sekeras batu dan ganas seperti api, dan dia menghargai kesetiaan di atas segalanya. Dia akan melakukan apa yang dia janjikan bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan janji yang dibuat oleh yang lain padanya, tidak bisa dilanggar juga. Belum lagi yang dipermalukan adalah anak dewanya, menghinanya sama saja dengan menghina kerajaan Dewa Shen Luo. Jadi, kata Hua Qingying, apa yang akan kamu lakukan untuk putrimu? Dada Hua Fusen naik turun, dan sulit untuk membedakan emosi pada wajah yang tampak damai. Sekarang, saya harus pergi menemui anak ini. Ini bukan waktunya. Hua Qingying menghentikannya dan perlahan berjalan keluar dari paviliun pedang, hanya menyisakan suara lembut yang membawa aura dingin. Besok, ketika kamu sudah cukup tenang, saya akan membawanya menemuimu.